Dance Yudika dan Nada. Acara selanjutnya, hiburan yang akan dibawakan oleh Paskibra. Kepada Paskibra kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mana dia tuh kelas dia? Atau tampang. Bet. Capek, Bet. Ngalam anjir. DA. Hah? Batu. Arau ibu nara. Marahnya. Merimu mah. Tak ada siaran. Oh, itunya. Manuang. Ikut taruh lagi. Puji syukur yang ku
kita ucapkan kepada Paskibra. Acara selanjutnya, ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Daud Al-Fatih. Kepada Ustadz Daud Abu Al-Fatih kita persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan para majelis guru, selanjutnya anak-anak yang kami sayangi, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam perkara kebaikan. Kita memohon kepada Allah, semoga pertemuan kita pagi hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang menjadi sebab Allah turunkan kebaikan bagi kita semua. Selanjutnya salawat dan bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam marilah kita doakan juga semoga tercurah untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Bapak, ibu-ibu, anak-anak Ustaz, jemaah rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram, walaupun tanggalnya telah lewat. Mari kita mengenang kembali sejarah ditetapkannya tahun baru Islam. Tahun baru Islam ditetapkan ketika di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah. Maka ketika itu umat Islam merasa perlu untuk memiliki penanggalan sendiri, karena orang-orang di luar Islam mereka juga memiliki penanggalan. Hari ini kita mengenal tahun Masehi, yang dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Maka kemudian umat Islam pun berunding, maka diputuskanlah tahun baru Islam itu ditetapkan pada bulan Muharram dalam rangka mengingat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah.
Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, anak-anak yang saya sayangi, setiap kali datang tahun baru ini Umar bin Khattab selalu teringat bagaimana beratnya dahulu perjuangan umat Islam dalam mempertahankan keislaman mereka. Kenapa sampai terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah waktu itu? Ketika itu kondisi di Mekah sudah tidak lagi kondusif. Orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Islam ketika itu mereka mulai resah. Mereka mulai resah setiap hari pengikut Rasulullah SAW terus bertambah. Setiap hari ada saja yang akan masuk ke dalam Islam. Maka kemudian mereka melakukan cara-cara yang mereka usahakan untuk menekan agar umat Islam tidak bertambah lagi. Bahkan ada kalau bisa kembali kepada agama nenek moyang mereka. Mereka tidak segan-segan menangkap, menganiaya, bahkan membunuh. Setiap hari terjadi peristiwa seperti itu. Dan ingatlah Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang pertama kali syahid dalam mempertahankan keislaman itu adalah Sumayyah. Beliau mempertahankan keislamannya, beliau tidak mau murtad dari Islam. Sekalipun diancam oleh orang-orang kafir, diancam satu keluarganya agar mereka keluar dari agama Islam, tidak bergeming sama sekali Sumayyah ketika itu. Dan akhirnya Sumayyah dibunuh. Sumayyah adalah perempuan pertama yang syahid di dalam Islam dalam mempertahankan keislaman. Karena kondisi yang terus-menerus seperti itu setiap harinya, umat Islam dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang terancam. Maka kemudian diwahyukan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan perkara yang mudah. Ketika orang-orang kafir mengetahui bahwasanya umat Islam akan berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka mereka berusaha untuk menggagalkan usaha tersebut. Berusaha untuk menggagalkan peristiwa hijrah tersebut, terutama hijrahnya Rasulullah SAW. Malam hari ketika mereka mendengar Rasulullah SAW akan berhijrah, maka rumah Rasulullah SAW dikepung oleh orang-orang kafir. Seandainya beliau keluar ketika itu ditangkap oleh orang-orang kafir, maka beliau akan dibunuh hari itu juga. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Rasulullah SAW berhasil lolos untuk bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah menunggu di Gua Tur untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Begitu beratnya usaha untuk mempertahankan keislaman ketika itu. Mempertahankan Islam bukanlah perkara yang mudah. Dan Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, anak ustaz sayangi, kita hari ini mungkin tidak mengalami peristiwa seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu berislam, tidak ada orang yang memaksa untuk murtad. Ada anak ustaz berislam, tidak ada orang yang menyuruh untuk murtad. Mau sholat ke masjid silakan, mau baca Quran silakan, tidak ada larangan sama sekali. Tapi sayangnya hari ini banyak yang tidak mau bersungguh-sungguh dalam berislam. Dalam keadaan negara yang aman, dalam keadaan negara Islam, jumlahnya mayoritas saat ini banyak yang tidak mau bersungguh-sungguh berislam. Sementara di belahan bumi lain masih kita temukan ada orang yang untuk sekedar mempertahankan keislamannya saja, mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Pernahkah anak-anak ustaz mendengar bagaimana kehidupan Muslim di Rohingya? Ada yang pernah dengar Muslim Rohingya di sini? Apakah Muslim Rohingya bebas untuk berislam di negara mereka? Muslim di Rohingya tidak bisa berislam dengan tenang.
Karena kalau ada yang mereka lihat oleh orang-orang luar Islam di sana, mereka sholat ke masjid, mereka akan dibunuh, masjid mereka dibakar. Ada mereka lihat yang pegang mushaf seperti ini, pegang Al-Quran, Al-Quran akan dibakar, orangnya pun akan dibunuh hidup-hidup. Begitu beratnya mempertahankan keislaman. Makanya Umar bin Khattab senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan senantiasa mengingat tahun baru Islam seperti saat seperti ini, kita peringati tahun baru Islam, maka tumbuh semangat dalam diri kita. Tumbuh semangat dalam diri kita untuk apa? Kembali berislam dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita tidak bisa berjuang untuk membela agama ini, setidak-tidaknya berjuang untuk diri kita sendiri. Berusaha untuk menjadi umat Islam yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar kafah dalam berislam. Seperti ayat yang tadi Ustaz bacakan di depan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuk kalian ke dalam Islam secara kafah, secara paripurna, secara sempurna, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah dalam berislam, jangan malas-malasan dengan berislam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu kanu lakum aduwwun mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketahuilah anak-anak ustaz, kemuliaan seseorang itu hanya ada di dalam Islam. Umar bin Khattab mengatakan, kalian adalah umat yang dimuliakan dengan Islam. Allah menjadikan kita mulia karena apa? Karena kita ini orang Islam. Kuntum khairu ummah, kalian itu umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Hanya dalam Islam ada kemuliaan. Lihat Bilal bin Rabah. Tahu adalah Ustaz Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak dari Habasyah, atau hari ini kita kenal dengan Ethiopia. Siapa itu budak? Budak itu adalah orang yang tidak memiliki diri mereka sendiri. Jangankan punya harta, dirinya sendiri pun dia tidak punya. Karena apa? Budak itu bisa diperjualbelikan. Budak itu bisa dibawa dari orang ke pasar, beko di pasar dipajang orang. Beko mana ketujuh misalnya bagi orang. Begitu Bilal ketika dia belum berislam, tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, Allah muliakan Bilal. Maka Rasulullah SAW mengatakan beliau mendengar suara terompah Bilal, suara sendal Bilal di dalam surga. Apa amal yang dilakukan oleh Bilal sehingga Allah memberikan balasan seperti itu kepada Bilal? Enggak sampai tuh. Maka Bilal menjawab, tidaklah setiap kali dia selesai berwudu maka dia melakukan salat 2 rakaat. Itulah alasannya kenapa orang banyak melakukan salat sunat wudu. Bilal yang awalnya hanya seorang budak yang hina, yang tidak ada harganya sama sekali, tapi ketika dia masuk ke dalam Islam dia menjadi mulia. Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya adalah seorang yang sangat zalim, seorang yang mudah saja untuk membunuh orang lain. Banyak dosa dan maksiat yang telah dia kerjakan. Ketika dia masuk ke dalam Islam, maka dia menjadi orang yang mulia. Betapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang awalnya adalah seorang pelaku maksiat, seorang pelaku kejahatan, tapi ketika dia masuk ke dalam Islam dan dia bersungguh-sungguh dengan keislamannya, maka ketika itu dia mendapatkan kemuliaan. Apalagi kita yang hari ini telah terlahir sebagai orang Islam, lahir dari keluarga Islam, maka tentu kita lebih mudah lagi untuk mendapatkan kemuliaan tadi, dengan catatan kita sungguh-sungguh untuk berislam. Kembali seperti tadi, kita masih berada di negara yang aman, yang tidak mengalami intimidasi untuk beragama.
Walaupun sebagian wilayah di Indonesia ini sudah tidak ada lagi kenyamanan dalam beragama. Kalau anak-anak Ustaz pernah pergi ke Mentawai, Ustaz alhamdulillah pernah pergi ke Mentawai. Apakah bisa seperti di tempat kita ini kita beribadah? Tidak. Bikin masjid di Mentawai itu susah. Ada masjid kita bikin, mau sholat jemaah, mau azan, mau ada kegiatan pengajian, di sekeliling masjid kadang-kadang dibikin oleh orang lain kandang babi. Di depan masjid mereka nyalakan organ tunggal, kita azan mereka nyalakan organ dengan sekeras-kerasnya. Tidak ada ketenangan dalam jalankan Islam. Maka hari ini umat Islam yang masih berada di negara yang aman harusnya berjuang dengan sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh berislam. Kita belum diperangi seperti orang-orang yang ada di Mekah ketika itu. Belum dianiaya oleh orang-orang kafir seperti yang dialami oleh umat Islam di Mekah. Tapi kita sedang dirusak oleh orang-orang kafir. Ada seorang misionaris yang bernama Gladstone. Gladstone lebih kurang 2 abad yang lalu pernah berkata, apa kata Gladstone? Kita tidak akan pernah bisa menghancurkan Islam. Kita tidak akan pernah bisa menghancurkan Islam selama buku itu masih ada di dalam dada-dada umat Islam. Apa buku yang maksudkan oleh Gladstone? Al-Quran. Gladstone mengatakan lebih kurang 2 abad yang lalu, 200 tahun yang lalu dia sampaikan perkara ini. Kita tidak akan bisa menghancurkan Islam kalau Al-Quran masih ada di dalam dada-dada umat Islam. Maka yang harus kita lakukan, kata dia, kita harus mencabut Al-Quran tersebut dari dada umat Islam dan memasukkan ke dalam dada mereka kecintaan terhadap syahwat, kecintaan terhadap dunia. Dan suka tidak suka anak-anak Ustaz, suka tidak suka bapak dan ibu-ibu, hari ini apa yang dikatakan oleh Gladstone telah terjadi. Al-Quran tidak ada lagi di dalam badan dan Islam hari ini. Yang ada di dalam dada-dada umat Islam hari ini adalah kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap syahwat, kecintaan terhadap wanita. Mereka tidak lagi merasa bangga dengan keislamannya, tidak lagi merasa mulia dengan keislamannya. Kemuliaan hari ini, kebanggaan hari ini adalah ketika kita mendapatkan dunia. Padahal kalau hanya sekedar menginginkan dunia, ketahuilah anak-anak Ustaz, kalau hanya sekedar ingin dunia, ada anak-anak Ustaz hari ini yang di sini bercita-cita jadi presiden. Hah? Ya lah semua anak jadi presiden. Kalau hanya sekedar ingin jadi presiden, tapi tidak untuk menegakkan Islam, tidak berislam dengan sungguh-sungguh. Fir'aun telah lebih dahulu mendapatkannya. Apakah Fir'aun mulia di hadapan Allah? Tidak. Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa, tapi Fir'aun tidak mulia karena apa? Fir'aun durhaka kepada Allah. Fir'aun tidak taat kepada Allah. Fir'aun tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan apa yang Allah larang. Bahkan saking sombongnya dirinya Fir'aun, dia berani mengatakan dirinya adalah Tuhan. Maka kalau hari ini ada anak bercita-cita ingin jadi presiden, silakan. Silakan bercita-cita dari presiden, ingin menjadi pemimpin sebuah negara. Tapi yakinkan dalam diri kita, kita adalah seorang muslim, orang Islam yang ketika diberikan amanah jabatan, diberikan kepemimpinan, maka gunakan itu untuk memajukan agama kita, untuk menegakkan agama kita. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu pemimpin dunia, bukan pemimpin Mekah saja, pemimpin dunia. Ketika Islam berjaya, 2/3 dunia ini berada di bawah kekuasaan Islam. Tidak ada presiden hari ini, tidak ada raja hari ini yang lebih besar kekuasaannya daripada Islam ketika itu.
Kalau hanya dia ingin jadi presiden, jadi pemimpin seperti hanya Fir'aun, telah didapatkan oleh Fir'aun. Tapi tidak ada manfaatnya untuk Fir'aun. Atau seperti tadi, cita-citanya hanya ingin jadi orang kaya, banyak uang, banyak titik, sama Rasulullah banyak titik. Korun telah terlebih dahulu mendapatkan semua itu. Mungkin sudah sering anak Ustaz mendengar sejarah Korun. Korun memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit, sampai-sampai untuk membawa kunci persediaan, kunci gudangnya Korun saja itu butuh hewan, butuh manusia yang kuat untuk mengangkat kunci saja. Begitu banyaknya harta kekayaan Korun. Tapi kekayaan Korun membuat dia jadi mulia di hadapan Allah? Tidak. Korun tetap hina di hadapan Allah karena apa? Korun tidak taat kepada Allah. Korun tidak patuh kepada Allah. Dan lihat bagaimana akhir kehidupan Korun. Sebagaimana dengan hal Fir'aun. Fir'aun diakhiri kehidupannya oleh Allah. Allah tenggelamkan ke dalam laut merah. Korun pun mengalami nasib yang sama. Allah tenggelamkan Korun ke dalam bumi bersama dengan semua harta kekayaannya. Tidak menjadikan dia mulia sedikit pun karena kekayaannya. Maka lihat hari ini betapa banyak anak-anak umat Islam, pemuda-pemuda yang mereka pikirkan bagaimana cara dapat uang. Sehingga tiap hari kerjaannya apa? Bikin konten. Bikin konten, upload ke YouTube, upload ke IG, bikin TikTok. Nanti banyak yang like, banyak yang nonton. Hasilnya dapat cuan. Ya. Bikin konten sampai subuh. Nah, sholat subuh tidak. Mau mulia dengan apa? Zuhur masih sibuk bikin video TikTok. Joget-joget gak jelas, gak punya rasa malu. Demi apa? Nah, nanti dapat uang. Sampai subuh masih mencari kakek merah. Ada nggak yang suka cari kakek merah? Mau saja dibodoh-bodohi dengan aplikasi, namanya aplikasi diatur sama orang. Bisa menang sekian banyak, ya bisa lah. Mereka setting seperti itu, nanti mereka kasih lagi sistemnya. Tapi sayangnya bukan hanya anak sekolah seperti anak-anak Ustaz, sudah tua masih di depan handphone seperti itu. Mau dapat uang dengan cara yang mudah, mau dapat uang itu taat sama Allah, ibadah lalu kerja. Tapi karena ini orientasinya hanya dunia, itu yang berhasil dilakukan oleh orang-orang kafir. Sehingga hari demi hari, pikiran hanya kepada handphone. Sedang belajar, ingat Free Fire. Tak terangga beraja gitu. Iko balik sejak 2 hari. Baru saja selesai sekolah. Apa itu? Di modal kuma gaweknya dulu. Tidak mulia kalian nanti, percayalah. Tidak mulia nanti. Alam main tak matang don sembayang 30. Alam main tak matang binti api. Alam main tak matang don matu lecak kuah di petangga. Binti orang kaya api untuk bagi uang sekolah. Binti orang kaya api untuk bagi kuota. Sekolah main-main saja. Lu mau jadi apa? Ingin jadi mulia di hadapan Allah. Berislam dengan sungguh-sungguh. Ikut setup power juga. Perempuan dan hobi itu di rumah lah. Nah beda di rumah samu saja. Pulang ke rumah apa jawabannya nasi itu main. Apa itu saya satunya? Maka di dalam Islam ini canangkan dalam hati itu. Nah, ada Ustaz ketahuilah, orang Islam itu tidak ada Islam mencari jati diri. Kan kita sering mendengar Islam, yo tentang mencari jati diri itu mah biasa lah.
Jati diri seorang muslim itu sudah jelas. Jati diri seorang muslim itu menjadi umat Islam yang terbaik, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala yang Allah larang. Itu jati diri muslim memotena. Nak perlu jati diri Allah sedangkan masa pencarian ini koma. Apa yang dicari lain? Orang Islam itu jelas prinsipnya. Apapun yang Allah perintahkan saya kerjakan. Apa yang Allah larang saya tinggalkan. Ini jati diri seorang muslim. Karena apa? Hanya dengan itu kita akan mulia di hadapan Allah. Mulia di dunia, kita pun akan mulia di akhirat. Rasulullah SAW orang paling mulia di dunia, pemimpinnya di surga kelak. Para sahabat Rasulullah SAW mulia di dunia, mereka pun kelak akan masuk surga bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kembali, orang-orang kafir menanamkan kesenangan-kesenangan dunia kepada umat-umat Islam lain. Sehingga banyak kita temukan Al-Quran telah keluar dari dada-dada umat Islam. Banyak kita temukan anak-anak sekolah yang tidak bisa baca Quran. Coba jujur, coba angkat tangan siapa anak-anak ustaz yang fasih membaca Al-Quran. Kata Pak Jack tadi 100 siswa 1.100 ya Pak Jack kan? Yang fasih membaca Al-Quran 1, 2, 3, 4. Fasih ya? Tidak terkata-kata taruhlah ada sekitar 50 orang. Kalau dipresentasikan dari 1.000 hanya 50 orang, artinya cuma 5%. Coba tidak sama lu yang tidak bisa baca Quran. Yang tidak bisa baca Quran. Dan sama lu lah. Lebih baik malu kepada Allah. Ia lebih pandai baca Quran sedang kau. Hah? Besok nyata si Pak Jack serang-serang sedang kau ada dah pandai bang. Alhamdulillah kalau semuanya bisa pandai membaca Al-Quran. Asyik yang rutin sekali baca Quran. 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar itu orang saja. Sekitar 50 ada. Iyo. Saya baca Quran 3 bulan puasa kan. Al-Quran hari ini hanya menjadi simbol di dalam rumah umat Islam. Ada Al-Quran dibeli dari baru, diletakkan di atas meja, simpan dalam lemari, tidak pernah dibaca. Bahkan ada Al-Quran yang kadang-kadang sengaja tidak dibaca. Contoh anak Ustaz, ada Al-Quran sengaja tidak dibaca orang. Ditanya dia, Pak, Bapak nak baca Al-Quran tu mesimpan saja dia. Iku kenang-kenangan Ustaz, iku mahar dulu. Al-Quran itu bukan untuk disimpan disimpan di dalam lemari. Walaupun itu kenang-kenangan, perintah untuk Al-Quran itu jelas, Iqra, bacalah. Kalau tidak membaca Al-Quran, bagaimana akan tahu dengan perintah Allah? Kalau tidak membaca Al-Quran, bagaimana akan tahu dengan tangan Allah? Kalau tidak membaca Al-Quran, bagaimana akan tahu dengan surga? Kalau tidak membaca Al-Quran, bagaimana akan tahu dengan neraka? Bagaimana akan tahu dengan kabar-kabar yang Allah sampaikan? Kalau tidak tahu, maka tambah keimanan. Sementara itulah yang terjadi hari ini. Sehingga anak-anak Ustaz kadang-kadang bertemu perintah Allah dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dia pilih ayat itu di tengah masyarakat, ditinggalkan perintah Allah. Orang-orang kafir berusaha mencabut Al-Quran dari dada-dada umat Islam, menanamkan ke dalam dada-dada mereka kesenangan terhadap dunia. Orang-orang kafir mengkampanyekan untuk apa? Untuk melakukan zina sebelum menikah. Kata orang Islam, iyo belum. Yo kalau nak pacaran dulu tu bawa calon mereka menikah diorang Ustaz PDKT dulu. Padahal Allah sudah melarang wala taqrabuz
zina, kata Allah. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Artinya lah jalan, kata Allah, jangan boleh-boleh kalian. Kuna anak sana bujang jaga di gua tak boleh apa boleh. Kalau you serius misalnya laki-laki, baik ke rumah nak berusi itu kata kapaknya, Pak, aku akan tunjuk jana apa, aku nak nikah jana apa. Woi, wah sebelah baru jaga dia makan aku. Rasa itu Allah bagi Pak. Makan angin kalau. Makan Sudah mungkin Allah takdir pada saya, Pak dia takdir Allah Subhanahu. Tentu dia kata dia Allah. Setiap nama apa di buku bukti gua Pak, ada jampi dia Allah sakit Pak. Ada dia dalam Quran surah Hud Pak. Buat Quran ini Pak. Kata Nabi Pak, menikahlah kalian maka akan Allah kayakan. Siapa menikah dikaya oleh Allah. Tapi siapa berzina dihukum oleh Allah. Nah, jadi laki-laki kau jangan jumpa-jumpa berzina anak gadis orang. Dia cuma boleh-boleh. Bayangkan nak adik polisi kita boleh jenai rawan kira-kira. Di sana polisi kita dia bawa dia anak lelaki kini akan mari. Dia bawa kaki berembus. Dia bawa ke kebun teh. Menjuruk-juruk dalam kebun teh. Kita sudah balanya orang lelaki gua. Dia dia bawa dalam kebun teh menjuruk dalam kebun teh tu. Lagi dia wah. Dia bikin angin. Aduh bawa nak di orang tu. Anak gadis orang ni bawa dah, buat dia dah bawa dah. Apa awaknya bawa dalam tempat begitu bawa kira-kira. Allah melarang mendekati perzinahan. Kalian tak percaya ya? Ada ayatnya, ayo menikah dah sama Kristen. Maka dia tidak ada kemuliaan. Terputus nasabnya. Maksud bapak je ibu ya, punya anak gadis je dia pergi buat laki-laki bu. Bapak nak gay, dia pergi anak laki-laki aku anak gadis orang, berang Allah bu. Jazat gitu dia Allah. Urusan payah saya kata duanya. Jadi penyakit dia Allah dan nasihat dia oleh. Karena orang menentang perintah Allah. Allah tak boleh ada laki-laki terlalu lunak dia orang. Hari ni banyak laki-laki terlalu lunak. Tidak tulis kalau aku laki-laki terlalu nak saja. Aku laki-laki pada aku tapi jalan melambai. Itu penyakit nombor umbek ni. Ada bibit-bibit seperti itu segera berobat. Orang tua kalau punya anak lalu kecenderungannya lain bentuknya. Ini laki-laki, agapi jalannya melambai, mengicik cara produksi, ubek capek, anak awak produksi, tapi potong cakap laki, rambut pendek, bagaknya. Tak berseru orang laki-laki dah, ubek capek. Aku kadang-kadang baca dulu anak-anak gitu. Dan itu hak asasi manusia. Mereka kaum yang marginal. Minoritas harus dilindungi. Itu kalau mau undang azab cuma dilindungi oleh awak tu. Ada di kampung tu, di buah kampung pun ada gara-garanya. Mereka ni gitu kira-kira tu. Aduh kaum seperti itu aja mereka bertaubat kepada Allah. Sampaikan dia. Oi kawan, oi bro. Waktu laki-laki bro, tak boleh ikut caranya laki-laki tu. Tapi kalau laki-laki ikut cara jalan. Berjalan tu laki-laki. Mengecek tu laki-laki, bersikap tu laki-laki. Laki-laki berjalan melambai-lambai, bawadak curang kursi. Ya zaman Allah tu. Kursi pun seperti itu. Kau Nabi Lut ya zaman Allah tidak. Asal homoseksual. Ini kan itu takut punya action LGBT. Kata saja tu orang teman. Lagi mungkin laki-laki suka je laki-laki, orang kursi suka je orang kursi. Kau ada di sekolah punya virus seperti itu, bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hilangkan rasul berikut ya Allah. Ikut rasul yang kau laknat ya Allah. Karena apa? Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Tak ada Allah menciptakan Adam dan Hendra. Allah menciptakan Adam
saja pasal-pasalnya. Anjang jantan apa janjang jantan dah. Anjang betinur apa janjang betinur. Ayam jantan apa janjang jantan. Aiko jantan sama jantan nama aja. Betinur sama betinur nama aja. Ada orang dah nama anjang lah. Maka tidak salah Allah mengatakan balhum adol ulaika kal an'am. Kalian ketika tidak berdalam Islam balhum adol, kalian lebih sesat kata Allah. Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Ada saksi binatang tidak salah dengan sahabatnya. Manusia ada yang seperti itu. Boleh saya sampaikan. Kemuliaan itu hanya ada di dalam Islam. Tahun baru Islam ko anak-anak ustaz niatkan dalam hati. Kalau ada anak-anak ustaz hari ini ko masih boleh salat. Berazam doa ke Allah. Dia akan memberikan hidayah dan taufik ke Allah. Doa ke Allah, ya Allah mudahkan aku untuk salat ya Allah. Mudahkan aku untuk jaga subuh ya Allah kalau laki-laki. Mudahkan aku untuk pergi ke masjid ya Allah. Mudahkan aku untuk baca Quran satu hari ya Allah. Kalau yang produksi tidak bisa ke masjid, mudahkan aku untuk solat awal waktu ya Allah. Solat subuh itu ya waktu subuh. Tak setengah 7 solat subuh itu dah. Jam berapa azan? Sebelum azan aja aku. Zuhur berarti ya solat subuh. Jam berapa Waktu asar masuk itu solat asar. Waktu maghrib sibuk awalnya itu asik malam. Nak main silakan main. Tapi orang-orang Islam untuk bermain. Main itu tujuh boleh. Itu kan rasio kan? Tapi yang sampai melalaikan kenaatan itu kepada Allah. Jago salat baru jago salat. Minta ke Allah bimbing ya Allah. Mana lu bisa baca Al-Quran belajar. Mana lu baca Al-Quran dan tingkatkan baca Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari. Setiap hari baca Al-Quran. Walaupun hanya baca satu ayat saja. Dia baca Quran dan asal banyak tadi ke. Nah, dia boleh baca Quran kedua kau. Baik. Tapi apa malih? Saja cara alih supaya nak alih lah. Tapi itu awali dengan solat. Nah, sudah anak-anak ustaz solat dah. Sudah solat, zikir, berdoa. Nah, atau kalau misalnya zikir tidak kerja dah, doa nak kerja dah. Ambil Al-Quran kau. Ambil Al-Quran kau, buka, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Lah berapa baca tu? Tak baca saya. Ambil waktu 5 minitnya. Bagus Rasul baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallah. Bagus sudah asar baca saya, sudah maghrib baca saya, sudah isya baca saya. Rasukan pengaruhnya hati orang. Sehari tak baca 5 ayat, tapi hari 505 minit ke dia. Sebulan kalian baca 150 ayat, setahun dibaca 1800 ayat, lebih kurang 2 tahun sudah khatam Quran. Betul tak biasa baca artinya lagi. Agar Al-Quran tadi benar-benar tinggal di dalam dada kita. Kenapa Allah perintahkan untuk salat? Kenapa Allah janjikan surga untuk orang yang taat kepada Allah? Kenapa Allah ancam dengan neraka orang yang meninggalkan salat? Ma sabaqakum fi saqar? Kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar kata Allah? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu ketika di dunia termasuk orang yang tidak salat, masuk ke dalam neraka saqar. Fawailul lil musallin, masuk aja ke dalam neraka. Kok masuk dalam neraka? Semasa hidup di dalam salat. Salat subuh jam 7:30, salat zuhur jam 3:30, salat asar jam 5:30, salat maghrib jam 5:30. Salat isya jam 2 malam. Fawailul lil musallin. Celaka itu orang-orang yang salat kata Allah. Yaitu orang-orang yang lalai. Salah satu lalai dalam salat itu adalah mundur waktu salat tapi tidak ada uzur. Baca Al-Quran terus maka pasti akan meresap hati karena baca terjemahnya. Kalau tafsir
Dan akhirnya kembali saya sampaikan, hanya akan mulia kita di dunia ini dengan Islam, hanya akan mulia kita di akhirat kelak dengan Islam. Ketika kita telah menjadi Islam, maka berpikirlah untuk apa? Menjayakan Islam, mengembangkan Islam, berislam dengan sungguh-sungguh. Mulai dari diri kita sendiri dahulu. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Lalu ajarkan kepada keluarga itu, ajarkan ke masyarakat itu. Ketika kita mendapatkan amanah yang lebih, jadi kepala sekolah mungkin, jadi camat mungkin, jadi bupati mungkin, jadi gubernur, apalagi jadi presiden, gunakan untuk memajukan Islam. Maka Bapak Ibu jemaah rahmatullah, anak-anak saudara saya ini mungkin itu bisa sampaikan pada kesempatan yang pendek kali ini. Semoga di tahun baru Islam ini kita benar-benar bisa menjadikan pelajaran bagi kita, mengambil iktibar untuk apa? Memperbaiki diri kita ke depannya. Pulang berlalu setahun lain, mudah-mudahan tahun besoknya harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang masih lalai semoga rajin, yang masih tidak mau belajar semoga mau belajar, yang masih berada dalam kemaksiatan semoga Allah mudahkan untuk bertaubat dari kemaksiatan tadi. Tanya maaf. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa memohon kepada Allah. Semoga dengan kesembuhan kita, dengan benar-benar yakinnya kepada Allah, doa kita di awal tahun baru ini diijabah oleh Allah. Mari sebelum kita mulai berdoa, kita membaca istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan nama-Mu Ya Ghafar, Ya Allah, kami mohon kepadamu Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan Ya Allah. Ampuni kelalaian-kelalaian yang telah kami lakukan Ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui Ya Allah. Ampunilah Ya Allah dosa-dosa kami Ya Allah, dosa-dosa kami di masa lalu Ya Allah, dosa yang masih kami kerjakan Ya Allah. Ampunilah kami Ya Allah dari dosa-dosa besar Ya Allah, dari dosa-dosa kecil Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa orang-orang yang mudah untuk bertaubat Ya Allah, mudah untuk bertaubat ketika kami melakukan dosa, melakukan maksiat Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu Ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami Ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami Ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka Ya Allah. Terima segala amal ibadah mereka Ya Allah. Sayangi mereka Ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada di antara kami yang hadir hari ini Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir hari ini Ya Allah, kedua orang tuanya telah meninggal Ya Allah, atau salah satunya telah meninggal Ya Allah, kami mohon kepada Engkau Ya Allah, ampuni dosa orang tua mereka Ya Allah. Terima segala amal ibadah mereka Ya Allah, lapangkan kuburnya Ya Allah, berikan tempat terbaik di sisimu Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kami berkumpul Ya Allah dalam rangka memperingati tahun baru Islam Ya Allah. Kami mohon kepadamu Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengambil pelajaran dari tahun baru Islam ini Ya Allah. Tumbuhkan semangat ke dalam diri kami Ya Allah untuk sungguh-sungguh berislam Ya Allah. Karena kami tahu Ya Allah, hanya dengan sungguh-sungguh untuk berislam Ya Allah, ada kemuliaan bagi kami Ya Allah. Kemuliaan hidup di dunia dan kemuliaan hidup di akhirat kelak Ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami Ya Allah. Mudahkan urusan kami Ya Allah. Mudahkan urusan para majelis guru yang hadir hari ini Ya Allah.
Jadikanlah mereka guru yang benar-benar ikhlas mengajarkan Engkau ya Allah. Mudahkan mereka melakukan tugas mereka ya Allah. Ringankan beban mereka dalam mengajar anak-anak didik mereka ya Allah. Berikan kemudahan terus menerus ya Allah. Berikan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan untuk anak-anak didik mereka ya Allah. Untuk anak-anak kami yang hadir hari ini ya Allah. Mudahkan mereka untuk belajar ya Allah. Mudahkan untuk menangkap pelajaran ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan hidayah ke dalam hati kami ya Allah. Tambahkan hidayah terus menerus ke dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami ya hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah, menjauhi segala yang Kau larang ya Allah. Mudahkan kami untuk segera memenuhi panggilan-Mu ya Allah ketika telah datang panggilan-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk mendirikan sholat ya Allah. Mudahkan kami untuk membaca Al-Quran setiap harinya ya Allah. Mudahkan kami untuk senantiasa melakukan apapun ketaatan yang bernilai ibadah kepada-Mu ya Allah. Dan mudahkan kami untuk menjauhi segala kemaksiatan yang Kau larang ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari penyakit-penyakit yang Kau benci ya Allah. Dari kemaksiatan ya Allah. Mendekati perzinahan ya Allah. Penyakit yang menyebar saat ini ya Allah. Penyakit homoseksual ya Allah. Penyakit lesbian ya Allah. Jauhkan kami dan keluarga kami dari penyakit-penyakit seperti itu ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba-hamba-Mu yang benar-benar taat ya Allah. Bersihkan diri kami dari segala perbuatan yang Kau larang ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Jagalah diri kami senantiasa dari segala sesuatu yang haram ya Allah. Jadikanlah ya Allah setiap yang kami dapatkan, setiap yang kami ambil, setiap yang kami gunakan, setiap yang kami masukkan ke dalam mulut kami ya Allah, setiap yang kami pakai ya Allah adalah sesuatu yang benar-benar bersumber dari sumber yang halal ya Allah. Jangan sampai kami menggunakan sesuatu yang berasal dari barang yang haram ya Allah, sumber yang haram ya Allah. Karena kami sungguh takut ya Allah. Kami tahu ya Allah setiap yang bersumber dari yang haram ya Allah, maka tempatnya adalah neraka-Mu ya Allah. Dan cukupkan kami dengan perkara-perkara yang halal ya Allah. Dan jauhkan kami dari perkara-perkara yang haram. Dan jauhkan kami dari perkara-perkara yang syubhat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Anugerahkan kami umur yang bermanfaat ya Allah. Jangan sampai kami menggunakan umur kami dengan sia-sia ya Allah. Umur kami hanya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hari ini begitu berat godaan dunia ini ya Allah. Godaan media ya Allah, godaan Android, smartphone segala macam ya Allah. Benar-benar telah melalaikan diri kami ya Allah. Jauhkan kami dari godaan seperti ini ya Allah. Sungguh hanya Engkau yang mampu menolong kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah. Berikan umur kami benar-benar berkah ya Allah. Sehingga kami menggunakan setiap detiknya ya Allah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang banyak ya Allah. Bermanfaat bagi dunia kami dan bermanfaat bagi kehidupan akhirat kami ya Allah. Jangan sampai kami tergolong kepada orang-orang yang lalai ya Allah. Umur kami bertambah tapi amal kami tidak bertambah ya Allah. Umur kami bertambah ya Allah tapi dosa terus menumpuk ya Allah. Sungguh kami takut akan hisab-Mu kelak ya Allah. Ya Rabbi ya Rahman. Ya Allah, anugerahkan kami tubuh yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Tubuh yang bisa kami pergunakan untuk taat kepada-Mu ya Allah. Berikan mudahkan langkah kaki kami untuk bersegera datang ke rumah-Mu, memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Mudahkan mata ini untuk melihat Al-Quran ya Allah. Mudahkan tangan ini untuk memberi ya Allah, untuk berinfak, untuk bersedekah ya Allah. Gunakan tubuh kami ini benar-benar hanya untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, agar hadapan-Mu kelak mudah hisab tubuh kami ya Allah. Dan kembali kami mohon kepada-Mu ya Allah, mudahkan hisab kami dengan harta yang Engkau berikan ya Allah. Jauhkan kami dari harta-harta yang haram, harta-harta yang tidak jelas ya Allah. Jika ada di antara kami hari ini ya Allah masih terlibat dalam transaksi yang haram, ada yang terjerat dalam hutang riba ya Allah, ada yang terjerat mengambil pinjaman riba dari bank-bank riba ya Allah, maka mudahkan kami untuk menyelesaikannya ya Allah. Mudahkan saudara kami tersebut untuk menyelesaikan hutang piutangnya ya Allah, dan bersihkan hartanya ya Allah.
Ya Allah, anugerahkanlah kami, ya Allah. Anugerahkan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan anak-anak kami ini orang tua yang benar-benar menjadi orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, ya Allah. Jadikan orang-orang tua mereka orang tua yang soleh dan solehah, sehingga bisa mengajarkan kesolehan dan tersebut kepada anaknya. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah. Anugerahkan kami keturunan-keturunan anak-anak yang taat kepadamu, ya Allah. Anak-anak yang menyenangkan mata kami ketika memandangnya, ya Allah. Anak-anak yang akan menjadi pembela kami, ya Allah, dalam kehidupan kami di dunia, dan menjadi pembela kami di hadapan Engkau di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami, ya. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Jika ada di antara kami yang hadir hari ini sedang Engkau uji dengan penyakit, ya Allah, ada penyakit dalam tubuh kami, ya Allah, belum kunjung sembuh, ya Allah, maka berikan kami kesembuhan, ya Allah. Berikan kami kesembuhan, ya Allah. Berikan jalan untuk mendapatkan kesembuhan, ya Allah. Berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sakit sedikit pun, ya Allah. Jika ada para majelis guru kami, ya Allah, guru-guru kami saat ini, ya Allah, sedang Kau uji dengan sulitnya ekonomi, ya Allah. Mereka sedang kesusahan hidupnya, ya Allah. Maka mudahkan mereka untuk mendapatkan pertolongan-Mu, ya Allah. Mudahkan datang pertolongan-Mu untuk para guru-guru kami ini, ya Allah. Cukupkan mereka dengan nafkah-Mu yang halal, ya Allah. Jangan sampai mereka tergoda untuk mengambil sesuatu yang haram, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami semua, ya Allah. Kumpulkan kami semua, ya Allah. Kumpulkan kami semua dalam perkara-perkara kebaikan di dunia, ya Allah, dan di akhirat kelak, ya Allah. Kumpulkan kami semua bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami, bersama keturunan-keturunan kami di dalam surga-Mu, ya Allah, di dalam jannah-Mu, ya Allah, di dalam surga-Mu yang tertinggi, ya Allah, yaitu surga Firdaus-Mu, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Abu Daud Al-Fatih atas berbagai macam nasihat yang telah disampaikan kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya, untuk semua catatan yang telah dibuat dikumpulkan hari ini sekaligus. Ketua kelas mohon selesai acara ini catatan tentang resume ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Daud Al-Fatih dikumpulkan sekarang. Oke, demikian acara kita pagi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Fotoan sana aku kok kerja di lokal. Dulu Gantian apa? Hah? Kurang. Sabar. Bentuknya jatuh. Tunggu kaki lagi legal. Hai, dah lah. Usah lah. Usah muka sekarang. Ini ada kamera, Cok. Enggak bisa lama lagi. Gua baca resikonya, Beb. Bisa. Baca resiko tuh. Coba juga Bang Beb, Beb. Bang Beb coba juga Bang Beb. Selesai kan ya? Say hi Del ya. Di mana Tian? Del, say hi. Hai. Hai. Say hi dong. Di siko. Say hi. Say Iko.